Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian akhlak kita, di mana selama ini kita telah membahas mukaddimah daripada akhlak, dan kita telah membahas kekuatan atau daya daripada ruh kita, dan alhamdulillah kita telah membahas daya syahwat, kemudian daya wahmi, dan insyaallah kita hari ini akan meneruskan pembahasan mengenai daya emosi. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sedikit mengenai daya emosi ini. Nah, sebagaimana maklum bahwa daya emosi ini merupakan suatu daya, suatu sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Dan hal ini bukan merupakan keburukan. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa emosi itu jelek. Tidak demikian halnya. Sebab semua yang datang dari Allah merupakan pemberian dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai muslim, sebagai orang yang percaya kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala, mestilah merenungi semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Oleh karena itu, kalau nanti kita telah jelas posisi daripada emosi ini, maka tidak akan kita katakan jelek lagi emosi ini. Sebenarnya yang jelek itu adalah penempatannya, sebagaimana nanti akan diketahui insyaallah taala. Daya emosi, emosi ini memiliki dua manifestasi, bercabang menjadi dua. Satu kepada defensif, yang lain kepada ofensif. Nah, jadi emosional ini, jadi emosi, daya emosi ini merupakan daya yang diberikan Allah kepada manusia untuk kebaikan manusia. Salah satu daripada hikmah daripada emosi ini adalah kekuatan defensif. Seandainya kita tidak memiliki emosional, maka sudah tentu manusia tidak akan bisa bertahan lama. Misalnya ketika dia diserang oleh berbagai penyakit, berbagai misalnya petaka alam, atau diserang oleh lawan. Nah, ketika dia tidak punya emosi, daya emosi, maka dia akan diam saja. Kalau kita teruskan kepada masalah sosial, kalau kita tidak memiliki emosi ini, maka kita tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Karena baik kita disakiti atau kita diberi katakanlah suatu manfaat, diberi hadiah misalnya, kita tidak bisa membedakan. Kalau tidak ada emosional ini, hadiah dan aniaya tidak bisa dibedakan oleh manusia. Oleh karenanya
ketika dianiaya, dia tidak akan merasakan apa-apa, tidak akan mengadakan pembelaan. Oleh karena itu manusia akan cepat sirna di muka bumi ini. Dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak memiliki kekuatan defensif, maka dia akan cepat sirna dari permukaan bumi ini. Kalau kita bicara masalah sosial seperti tadi, maka dia tidak akan bisa membedakan mana nilai baik dan nilai buruk di mata masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mungkin saja dirinya bisa bertahan, tapi usahanya bisa bangkrut. Karena apa? Dianiaya dengan tidak dianiaya bagi dia sama saja. Tidak ada perasaan emosi, sehingga kalau misalnya ditipu oleh orang, dia tidak merasa sakit hati. Nah, kalau demikian halnya, maka kehidupan manusia apa? Tidak akan menjadi tentram dan sejahtera. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa emosi ini merupakan sesuatu yang jelek. Tidak jelek, tapi penggunaannya bisa jelek. Dan ini apa saja yang ada pada diri kita, apakah itu berupa rezeki, apakah berupa sifat, sekalipun tampak lahiriahnya adalah baik, tapi kalau salah penempatan, maka akan menjadi jelek. Misalnya senyum katakanlah baik, tidak sama dengan emosi, yang lebih cenderung untuk dimaknai sebagai makna yang jelek. Katakanlah senyum. Nah, senyum ini kalau diletakkan kepada yang tidak tepat, maka akan menjadi haram. Misalnya senyuman perempuan yang bukan muhrim kepada lelaki yang bukan muhrim. Tidak ada alasan, bukan teman, bukan apa, di tengah jalan senyum, umpamanya. Nah, atau misalnya senyum kepada musuh, yang dalam kaitannya dengan emosi ini. Jadi senyum kepada musuh, lawan. Nah, ini merupakan suatu keridhaan kepada lawan. Padahal dalam hadis Nabi dikatakan, kalau ada orang membunuh orang lain di ujung timur dunia, lalu di ujung barat dunia orang mendengarnya dan dia rela terhadap perbuatannya itu, maka dia apa? Yani yang di ujung barat tadi, yang dengar dan ridho terhadap yang dilakukan di ujung timur, yakni pembunuhan, katakanlah juga kalau boleh dikatakan aniaya, maka orang yang di ujung barat dunia itu yang meridhoi terhadap perbuatan yang di ujung timur, nah dia juga akan mendapatkan dosanya. Jadi kalau senyuman ini diberikan kepada musuh Tuhan, maka kita ridho terhadap perbuatan musuh Tuhan tersebut. Maka tidak mustahil kita akan mendapatkan dosa yang dilakukan oleh orang yang kita senyumi itu. Maka itu dalam Islam bukan hanya tawalli, tapi tawalli dan tabarri. Yakni Islam tidak hanya mengajarkan cinta kasih, tapi mengajarkan cinta kasih dan kebencian. Asalkan tepat pada tempatnya. Cinta kasih kepada orang soleh, kepada orang taat, kepada orang tertindas. Kebencian kepada orang jahat, orang kafir yang merusak, orang kafir, atau kepada penindas. Jadi tidak boleh seseorang hanya senyum saja. Ini dalam syariat. Nah, ini jelas filosofis daripada keberadaan emosi. Ini kemana arahnya menjadi jelas. Nah, oleh karena itu, karena dalam misalnya secara filosofis atau secara syariat, senyum ini tidak bisa diberikan kepada semua orang. Nah, senyum tidak bisa diberikan kepada semua orang. Senyum tidak keridhaan. Jadi senyum sebagai lambang keridhaan tidak bisa diberikan kepada musuh Tuhan, kepada misalnya penjahat, kepada penindas. Tidak bisa kita berikan karena kita akan ikut dosanya. Nah, maka apa kebalikan daripada senyum? Kebencian, ketidakridhaan. Nah, dan ketidakridhaan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia tanpa adanya quwwah ghadabiyah. yakni apa? Tanpa adanya daya emosi. Nah, daya emosi ini barakahnya seperti tadi itu
mengenal lawan, kemudian tidak menyukai perbuatan lawan, tidak menyukai perbuatan musuh Tuhan dan seterusnya. Dan ini sangat besar manfaatnya. Kenapa? Karena ketika kita tidak menyukai perbuatan musuh Tuhan, orang kafir, penindas, kita benci dalam diri, maka kita tidak akan melakukan pekerjaan tersebut. Dan ini keuntungan besar dalam menata akhlak manusia. Tapi seandainya kita tidak punya rasa emosi, lalu kepada musuh Tuhan, kepada musuh sosial, kepada musuh masyarakat, kepada musuh syariat kita juga senyum, maka kita akan melakukan, karena tidak antipati terhadap perbuatan tersebut, maka kita akan melakukan juga perbuatan itu, lalu kita akan menjadi orang yang katakanlah aniaya terhadap diri, aniaya terhadap keluarga, lingkungan, masyarakat, dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka barakah daripada ghadabiyah ini, kuwah ghadabiyah ini, yakni kekuatan atau daya emosi ini, yaitu mengenal kejelekan, lalu membenci kejelekan, dan menolak kejelekan itu dalam diri kita. Apakah dari luar datangnya menuju kita tepis, atau akan muncul dari dalam diri kita kecenderungan untuk melakukan maksiat, kecenderungan untuk melakukan penganiayaan, kecenderungan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Tuhan. Nah, kita bisa tepis dengan apa? Dengan barokah dari kuwah ghadabiyah atau daya emosional, yang dalam hal ini defensif tersebut. Nah, ini cabang pertama dari kuwah ghadabiyah, bagian defensif. Sementara bagian ofensif, penyerangan, juga demikian. Mungkin mengerikan sebagaimana tadi. Jadi emosi itu sudah mengerikan di benak kita. Mungkin orang langsung antipati, tapi dengan penjelasan yang baru saja dijelaskan, insya Allah para pemirsa akan tidak antipati lagi terhadap emosi ini. Tapi bagaimana berjuang untuk meletakkan emosi pada tempatnya sehingga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang penuh barakah keberadaannya untuk dirinya, keluarga, dan sosialnya insyaallah taala. Nah, dimensi yang kedua adalah apa? Dimensi ofensif. Ini mungkin lebih mengerikan lagi, membuat sebagian orang mungkin lebih antipati terhadap ofensif ini karena penyerangan sifatnya. Nah, penyerangan ini sebenarnya merupakan hal yang juga penuh berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini ofensif, penyerangan. Nah, ketika orang anggap, kalau saya boleh memberikan contoh, dalam olahraga, misalnya dalam olahraga, saya umpamakan olahraga supaya tidak terlalu membuat para pemirsa misalnya ngeri membayangkannya. Anggap sebagai olahraga. Saya anggap sebagai sesuatu yang kita tidak terlalu ngeri membayangkannya. Kalau berkelahi mungkin mengerikan bagi kita. Anggap ini merupakan olahraga, misalnya karate. Ketika seseorang atau dua orang melakukan tanding, nah ketika dia hanya bisa defensif, maka dia tidak akan bisa jadi juara. Maka itu dia harus apa? Mengadakan ofensif supaya dia bisa mencari poin. Nah, jadi jangan hanya menangkis tapi juga menyerang supaya dia dapat poin. Dalam peperangan, dalam kejadian sehari-hari, mungkin kita diserang orang, naudzubillah min zalik, karena masyarakat semakin hari semakin kalau boleh saya berucap sedikit kasar, sedikit brutal, maka bisa saja terjadi apa? Penyerangan. Bisa saja kita diserang oleh seseorang di tengah jalan. Jadi contoh ini tidak hanya di perang, mungkin di tengah jalan kita dirampok dan seterusnya. Nah, kalau kita hanya bisa defensif, melindungi diri saja,
maka kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang kita hadapi tersebut. Jadi kalau kita hanya menangkis saja, maka dia akan menyerang terus. Akhirnya tangkisan kita akan meleset, lalu kita kena pukul, na'udzubillah, kena tusuk, na'udzubillah. Nah, kita akan celaka. Oleh karena itu, Allah memberikan kekuatan apa? Ofensif, yakni yang dirangkum dalam quwwah ghadabiyah tersebut. Jadi dalam kekuatan emosi itu, di samping terdapat defensif, dia juga bisa mengadakan ofensif. Tentu ofensif ini tidak kepada orang yang diam, kepada orang yang menyerang. Dan insya Allah nanti akan dijelaskan lagi perinciannya bagaimana kita bisa melakukan penyerangan dalam Islam, apakah boleh atau tidak. Nah, oleh karena itu ofensif ini sangat perlu. Kenapa? Karena kalau kita hanya defensif saja sifatnya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kita tidak bisa lepas dari masalah yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu secara filosofis harus ada ofensif, sehingga kita mengalahkan lawan yang menyerang ini. Apakah berbentuk peperangan atau penyerangan di tengah jalan. Nah, oleh karena itu masalah syariahnya ini masalah filosofinya, bahwa emosi ini di samping memiliki kekuatan defensif, dia juga memiliki kekuatan ofensif. Defensif saja tidak menyelesaikan masalah, ofensif saja membuat masalah, bukan menyelesaikan masalah, malah membuat masalah. Tapi defensif yang diiringi dengan ofensif, nah ini menyelesaikan masalah. Pertama menghindar, kemudian menyelesaikan masalah, yakni mengalahkan lawan. Nah, oleh karena itu, karena daya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana mulut, sebagaimana tangan, sebagaimana rasa cinta dan seterusnya. Nah, maka itu apa? Allah menurunkan syariatnya di samping akal kita. Jadi akal ini merupakan syariat minimal. Kalau dalam tulisan-tulisan sering saya katakan agama bumi. Ini agama bumi ini akan menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghisab manusia di akhirat kelak. Terutama orang-orang yang belum didatangi oleh agama langit. Misalnya di gunung tinggalnya dan seterusnya, zaman dahulu misalnya. Kalau sekarang mungkin sangat sedikit yang tidak terjangkau oleh pendidikan misalnya agama. Tapi zaman dahulu banyak sekali. Nah, itu dengan apa Allah akan menghisab mereka? Apakah tidak ada surga dan tidak ada nerakanya? Tidak mungkin. Pasti ada surga dan nerakanya. Dan ini dalam syariat dapat dilihat. Dengan apa menghisapnya? Dengan akal yang ada. Nah, itu yang saya katakan agama bumi. Nah, agama bumi saja, yakni akal ini tidak mengizinkan kita ofensif saja. Jadi defensif dan ofensif. Nah, penyerangan ini bukan hanya pembelaan. Nah, jadi akal tidak mengizinkan kita melakukan penyerangan saja. Tapi penyerangan manakala diserang, yakni setelah pembelaan lalu penyerangan. Penyerangan pun harus sesuai dengan apa yang dihadapi. Jangan sampai orang misalnya menyerang dengan kata-kata, lalu kita tangkis dan kita serang dengan tangan. Nah, ini akal saja tidak mengizinkan hal itu, apalagi agama. Jadi penyerangan yang filosofinya adalah mengatasi masalah, mau menyelesaikan masalah, penyerangan ini pun yang dibarengi dengan pembelaan, ini pun harus sesuai dengan keadilan. Apakah keadilan? Adil yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam hal ini. Nah, adil tersebut apakah secara ukuran agama bumi, yakni akal? Yakni setimpal, harus setimpal. Atau agama langit.
Oleh karena itu sangat besar kesalahan orang yang mengatakan bahwa Islam misalnya menyebar dengan pedang. Karena penyerangan dilakukan kemana-mana, kemudian Islam berkembang karena adanya penyerangan-penyerangan tersebut. Itu tidak benar. Kenapa? Karena dalam Islam, dalam agama langit, yaitu Islam, atau agama bumi, yakni akal, tidak dibolehkan seseorang mengadakan penyerangan. Nah, penyerangan itu boleh manakala dia berfilosofi apa? Menyelesaikan masalah. Sudah tentu defensif. Yani defensif yang diiringi oleh ofensif. Penyerangan yang menyusul setelah pembelaan. Jadi penyerangan saja tidak boleh. Islam melarang, akal juga melarang. Mungkin para pemirsa bertanya, mengapa misalnya Nabi menyerang kepada beberapa tempat, misalnya tempat-tempat Yahudi atau Nasrani barangkali. Nah, penyerangan itu karena bersifat defensif, bukan ofensif. Misalnya Yahudi Madinah setelah bekerja sama dengan Nabi akan ada bahwasanya mereka akan saling bela dengan kaum muslimin. Nah, ketika mereka mengkhianati perjanjiannya lalu bersekongkol dengan misalnya kafir Quraisy, Mekah misalnya, maka mereka hukumnya mengkhianat. Baru di sini bisa diadakan penyerangan karena sudah diserang dulu. Islam sudah diserang dulu, baru kita mengadakan penyerangan untuk menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Begitu juga kepada negeri-negeri lain, seperti misalnya Parsi atau Iran waktu itu. Rasulullah menulis surat, masuklah kamu ke dalam Islam, insya Allah kamu akan selamat. Kalau kamu tidak masuk ke dalam agama Islam, setidaknya izinkan kami bertabligh kepada masyarakat. Dan kalau tidak bisa bertabligh ke masyarakat, kamu melarang juga, maka siapkan tentaramu untuk menangkal penyerangan yang akan kami lakukan. Nah, jadi penyerangan tersebut sifatnya apa? Menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Oleh karena itu bernafaskan defensif. Nah, memang Rasulullah tidak diperangi, tapi Rasulullah dicegah. Nah, tidak boleh dibunuh misalnya atau dan seterusnya. Diperangi, katakanlah pendek katanya, diperangi manakala mau tabligh, mau menyebarkan agama ke rakyat Iran waktu itu. Walaupun tidak sempat Rasulullah mengadakan penyerangan penyelesaian masalah ini, mengangkat masalah. Ya, apa masalahnya? Karena mau mengangkat batu atau penghalang terhadap penyebaran agama Islam. Seandainya Raja Iran mau kafir dan tidak melarang mubalighin Islamiyin, mubaligh Islam menyebarkan ajarannya di Iran, maka tidak akan ada peperangan. Karena ofensif dilarang secara syariat atau secara akal. Nah, oleh karena itu, sekalipun Rasulullah tidak sempat karena wafat, maka diteruskan oleh sahabat. Nah, dengan demikian maka sebagaimana sifat yang lain, cinta, benci dan seterusnya, ini emosi juga harus ditata dengan syariat. Syariatnya apa? Syariatnya mengatakan bahwa penyerangan tidak boleh, membela diri itu boleh. Nah, pembelaan terhadap penyerangan ini bisa berupa kata-kata, bisa berupa perbuatan atau action, bisa berupa tangan kosong, bisa dengan senjata. Nah, oleh karena itu dalam agama Islam, ofensif yang bersifat penyelesaian masalah ini harus apa? Harus sesuai dengan keadilan, harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kalau orang menyerang pakai misalnya pisau, naudzubillah, atau orang menyerang pakai tangan kosong, kita tidak boleh membela diri pakai pisau. Itu harus pakai tangan kosong. Menyerangnya juga pakai tangan kosong. Kecuali secara akal, misalnya kita akan terbunuh
terpaksa sekali kita pakai pisau umpamanya. Umpamanya tangan kosong, tapi mereka bukan hanya mau mukul kita, tapi mau membunuh kita, misalnya 5 orang dan seterusnya. Yang mengeroyok besar, kemudian kita kecil, mungkin masih di sana. Itu pun harus detail, dipelajari secara detail, itu diterangkan di fikih. Jadi bagaimana membela diri terhadap penyerangan lawan. Jadi kalau penyerangan kata-kata tidak boleh dengan tangan, defensif dan ofensifnya harus, pembelaan dan penyerangannya juga dengan kata-kata. Kalau dengan tangan kosong juga dengan tangan kosong. Tentu perkecualian ada dan itu dibahas di fikih. Kalau dengan misalnya tongkat, juga dengan tongkat. Di sana dengan tongkat, menyerangnya dengan tongkat, kita dengan senjata api misalnya. Nah, kecuali dalam misalnya pandangan akal sudah tidak mungkin kita melakukan misalnya pembelaan kecuali dengan senjata api. Mungkin masih dibolehkan sesuai dengan apa yang digariskan dalam agama Islam yang tertuang dalam fatwa-fatwa fikih. Misalnya yang menyerang pakai tongkat, tapi yang diserang dalam keadaan sakit, dia tidak bisa berdiri, bagaimana membela diri kecuali dengan senjata. Itu pun istilahnya tidak langsung tembak, ngancam dulu, umpamanya begitu. Jadi menakut-nakuti dulu, tembak ke atas dulu, sesuai dengan apa yang istilahnya yang ada dalam fikih. Jadi kedetailan daripada defensif ofensif secara hukum, para pemirsa jangan mengambil boleh tidaknya dalam artian haram tidaknya dalam bidang akhlak, karena akhlak ini globalnya saja. Jadi keadilannya, contoh-contohnya itu dan perincian hukumnya ada dalam fikih. Di sana dijelaskan bagaimana membela diri terhadap serangan lawan. Nah, dengan demikian maka para pemirsa sekalian, semoga selalu dirahmati Allah, dijaga Allah. Sekarang kita sudah dapat merasakan bahwa emosi ini sekalipun kelihatannya mungkin mengerikan, bukan merupakan hal yang jelek atau yang jahat atau dosa. Begitu juga misalnya cinta bukan merupakan hal yang baik, tidak bisa jadi dosa. Cinta bisa jadi dosa, senyum bisa jadi dosa, marah juga demikian. Nah, mungkin ada yang bertanya, emosi yang mana yang dalam kategori sosial selain masalah ofensif dan defensif? Selain masalah defensif dan ofensif, selain masalah pembelaan dan penyerangan, di mana saja sebagaimana diketahui oleh masyarakat emosional itu misalnya jelek dan seterusnya. Nah, jawabannya apa? Kalau ada orang bertanya begitu, tidak jelek sekalipun dalam sosial. Misalnya katakanlah tidak ada hubungan dengan defensif dan ofensif, tidak ada hubungannya dengan pembelaan dan penyerangan. Nah, misalnya emosi dalam diri. Emosi dalam diri itu fitrah, natural, tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau Anda merasa emosi ketika diejek orang misalnya, nah itu jangan sedih kalau tidak bisa dihilangkan, karena memang tidak hilang. Emosi itu tetap ada. Karena filosofinya kan tadi sudah diterangkan pembelaan dan penyerangan. Nah, lalu emosi yang mana yang dimurka Allah, yang diharamkan oleh Allah? Nah, emosi yang dibarengi dengan misalnya mengumpat. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada riwayat marah itu misalnya tercela, marah itu adalah dosa, yang disebut marah bukan perasaan hati. Yang disebut marah di sini adalah marah yang dibarengi dengan istilahnya mengumpat dan seterusnya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Sampai di sini dahulu pertemuan kita kali ini. Semoga saja Allah selalu melindungi kita, mengampuni kita, dan selalu mengangkat kita dari kekurangan, apakah dalam bentuk dosa atau
katakanlah kebaikan yang paling bawah. Mudah-mudahan Allah selalu mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi